Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Usta. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk membuat layout kotak-kotak seperti ini menggunakan aplikasi Sublime Text dengan menggunakan tag HTML. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas web design Teknik Multimedia kelas 2B Politeknik Negeri Sambas. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Sublime Text. Sebelum kita ke script yang lain, script yang banyak, di sini kita harus memunculkan script utama dari tag HTML dengan cara kita klik view, kita pilih syntax di sini, terus kita klik HTML. Maka apabila kita ketik HTML di sini, maka akan muncul script utama dari tag HTML. Kita enter. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita arahkan tag HTML ini untuk bisa CSS juga dengan cara kita masukkan style. Kita masukkan apa yang lupa saya? Masukkan style. Nah, kita masukkan di sini style. Nah, maka di sini akan muncul tag atau CSS. Ya. Selanjutnya kita buat kotak utama terlebih dahulu. Seperti ini. Kotak ini dengan ukuran 90% x 600 px. Bagaimana cara buatnya? Begini. Kita masuk terlebih dahulu ke body. Karena kita akan membuat kotak ini berada di tengah, maka kita akan memberikan script center. Langkah selanjutnya yaitu kita buat div. Kita buat div. Kita beri kelas. Karena kita akan menggunakan CSS, beri kelas. Kita beri nama kelasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan memberi kotak 1. Nah, selanjutnya yaitu kita beri teks, karena di sini ada teks di tepi kiri, maka kita buat script seperti ini dengan menggunakan P. Kita beri kelas tag ya, kita beri tag. Sini kita beri style, font size. Untuk mengatur fontnya kita beri 15 px saja. Kita float atau letak di kiri atau left. Kita beri namanya 90% kali 600. Oke. Selesai ini belum bisa menampilkan ini, belum bisa menampilkan karena kita tidak membuat CSS-nya. Nah, maka dari itu kita buat terlebih dahulu CSS-nya dengan di sini, dengan letaknya di bawah style tipe tag CSS di sini. Dengan cara titik karena dia kelas titik. Terus kita ambil nama dari kelasnya yaitu kotak 1. Kita beri kurung, kita ke bawah. Kita hilangkan background terlebih dahulu, background color transparan. Kita atur height-nya atau tingginya 600 px pakai pixel ya teman-teman. Terus width-nya 90%. Terus border atau garisnya 2 px saja, 2 pixel saja. Terus kita beri warna solid, warna hitam. Ini kodenya teman-teman. Setelah itu mungkin itu ya untuk kotak pertama. Selanjutnya kita save dengan menggunakan Ctrl S. Kita beri nama tugas ya, tugas. Kita save.
kita klik kanan untuk melihatnya, kita open in browser, maka hasilnya seperti ini. Nah, sudah nampak hasil yang pertama. Nah, hasil yang pertama kurang lebih sudah bisa, sudah sama ya teman-teman. Nah, terus kita ke kotak yang kedua, tugasnya mengikuti ini. Nah, ada kotak pertama, kotak besar, kedua kotak kecil, dan ada dua kotak di dalamnya. Dan di dalam kotak pertama ada satu kotak, di dalam kotak kedua ada dua kotak lagi, dan dalam kotak pertama tadi ada dua kotak lagi. Kita akan membuat seperti ini. Oke, kita minimize terlebih dahulu, kita langsung ke scriptnya saja. Setelah itu kita buat kotak besar, kotak kedua di dalam kotak pertama. Oke, dengan cara kita masukkan div, kita tambahkan div di dalam div kotak pertama seperti ini. Kita masukkan div di sini. Kita beri kelas atau nama CSS-nya dengan kotak 2. Harus berbeda dengan kelas pertama. Ntar kita beri script B, dan untuk memberi nama di tepi kiri kotak 2. Oh, teks ya, teks teman. Terus kita beri style, font size 15 px, samakan saja fruit. Ya, nah seperti itu. Di sininya 80% kali 500. Ya, teman-teman. 20% kali 500. Setelah kita membuat ininya div, kita kembali ke CSS-nya lagi, membuat CSS kedua, yaitu kotak 2. Nah, caranya kurang lebih sama. Kita hilangkan backgroundnya terlebih dahulu, kita atur tingginya menjadi 500 px, kita atur lebarnya 80%, border 2 px, solid 2 ya, warna hitam. Nah, kita save terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kotak kedua tidak berada di tengah. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Kita ada scriptnya. Scriptnya seperti ini. Kita tambah script di CSS kotak 2 dengan margin letak. Marginnya kita atur 50 px, nah setengah ya. Oke, kita save, kita buktikan. Hasilnya seperti ini. Nah, saya tengah ya teman-teman, sudah berbentuk sudah seperti ini ya. Nah, sebagai contoh dari dosen seperti ini. Selanjutnya kita membuat kotak ini, dua kotak di dalam kotak yang kedua. Gimana caranya? Kita langsung ke scriptnya. Karena kita ingin membuat kotak tersebut di dalam kotak yang kedua, maka kita masukkan scriptnya di dalam div kotak 2. Di sini ada div pembuka dan di sini ada div penutup. Maka kita masukkan scriptnya di dalam div tersebut. Nah, di antara dua div ini. Seperti ini. Kita masukkan div, kurang lebih sama ya caranya. Mas, kita beri nama kotak 3 ya teman-teman. Terus kita enter ke bawah, kita beri script P untuk memberi nama, kita beri kelas, kita beri tag, terus kita beri style, kita beri font size 15 px, float left ya. Ini tadi sesuai dengan 70 kali 200 ya, 70% kali 200. Nah,
Oke, selanjutnya kita buat CSS-nya. Kita buat CSS kotak 3. Kotak 3. Beri kurung. Kita samakan, kita hilangkan backgroundnya. Transparan. Kita atur tingginya. Tingginya 200 px. Width-nya atau panjangnya 70%. Border 2 px solid agar kita beri margin ya teman-teman, margin 50 px. Oke, kita save, kita lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya seperti ini, sudah agak mirip ya teman-teman, sudah agak mirip. Tinggal kita menambahkan dua kotak, satu kotak di bawah kotak 3 dengan cara kita tambahkan lagi div di sini tepat di bawah kotak 3. Membuat div, kita beri kelas, kita buat kelas baru kotak 4, kita enter dan kita beri scripting untuk membuat nama, membuat teks, maksud saya membuat teks 15 px. Jangan lupa kita samakan saja buat. Oke, samakan, kita copy saja, copy paste. Nah, setelah itu kita buat CSS nya sama teman-teman, kotak 4. Baik, 70%. Maaf ya teman-teman, di sini lagi ada agak sedikit bising, maaf. Terus border 2 px solid, start 2 3. Oke, kita save, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, baik, di sini masih 2 ya, ini bertumpuk ya. Gimana cara mengatasinya? Coba kita kurangi marginnya terlebih dahulu menjadi 20. Nah, nampaknya dia mengikuti. Oke, coba kita hilangkan dari bawah. Nah, seperti itu. Jadi solusinya kita beri margin top, bukan hanya margin. Di sini kita beri margin top. Ya. Margin top, margin di bagian atas saja, bukan di tepi-tepian. 50 px. Save. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, berhasil ya teman-teman. Ini berhasil, sudah mirip, sudah sama kan, sudah sama. Terus kita selanjutnya ke membuat satu kotak kecil di dalam kotak 3. Caranya kurang lebih sama. Kita masuk ke dalam kotak 3, div kotak 3 ini, kita masuk, kita enter, kita buat div baru seperti itu, kelas, kita buat kotak 5. Nah, kita buat ukurannya p, kelas, tag, style,
font size 15 px, float left. Nah, ukurannya 60% kali 150, 60% kali 150, 60% kali 150. Nah, langkah selanjutnya kita buat CS, jangan lupa buat CS kotak 5. Kurang lebih caranya sama ya teman-teman. Ini 150, widthnya 60%, 60%. Terus kita beri margin top 50 px. Border 2 px solid. Cek, kita harus sering-sering mengecek. Nah, kita beri tadi margin topnya 50%, mungkin agak terlalu besar, kita kurangin setengah, jadi 25 px saja. Kita buka back in browser. Nah, sudah berbentuk, sudah mirip, sudah sama itu. Selanjutnya kita buat 2 kotak bawah. Di dalam kotak 4 ada kotak 2, ada 2 kotak. Dengan memasukkan div baru dalam div 4, div kotak 4 maksud saya. Kita masukkan kelas sama kita buat kotak baru, yakni kotak 6. Kita beri p, kita beri kelas, boleh kita copy saja ya. Kelas di sini tag, kita copy saja yang di atasnya biar agak cepat dan menghemat waktu. Kita copy, kita paste di sini dan beri nama berapa tadi ukurannya, 60% kali 70, 60% kali 70. Terus kita buat code ininya, jangan lupa kita copy saja, kita paste, kita ubah namanya menjadi kotak 6, kita ubah ukurannya menjadi 70, dan ini 60% sama bordernya 2 px, kita margin topnya 25. Oke, kita coba terlebih dahulu. Yes. Seperti itu. Udah lumayan. Selanjutnya kita buat satu kotak di bawah ini dengan mudah, karena kalau sudah ada itu kita tinggal copy saja. Div 6 tadi di copy, kita simpan di bawah, tepat di bawah kotak 6, kita ubah namanya menjadi kotak 7, dan kita copy kotak 6, kita copy, terus kita simpan di bawahnya, pasti kita hilangkan margin topnya karena kita ingin menyatukannya. Itu kita save, kita lihat. Nah mungkin ada yang salah. Oh, ininya kan lupa kan, satu saja yang salah pasti akan error, tidak akan berjalan. Oke, coba lagi. Oh, belum di save ya teman-teman.
Afwan. Terlalu banyak ini, kita hapus dulu. Nah, hapus. Kita Ctrl S, kita open. Nah, jadi seperti ini. Sudah agak mirip, sudah agak sama. Tinggal satu lagi, finish. Kita buat 50% kali 50. Oke, caranya sangat mudah itu. Cukup mudah. Di dalam kotak 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam kotak 5 ada kotak ini. Di dalam kotak 5 ada 2 kotak lagi. Oke, kita buat di dalam kotak 5. Ini kotak 5 ya. Nah, kita perhatikan ini kotak 5. Kita buat di dalamnya div baru. Kita buat kotak kelas, kotak 8, kotak ke-8. P, jangan lupa P. Kita buat kelas seperti biasa, tag, terus style kita pasti saja. Apa kita copy terlebih dahulu style. Kita copy, kita pastikan di sini agar menghemat waktu. Kita buat 50% kali 50. Oke, kita buat CSS-nya. Kita copy saja, kita pastikan kita ubah menjadi kotak 8. Background color kita ubah ukuran tingginya menjadi 50 dan lebarnya menjadi 50%. Bordernya tetap sama, kita beri margin top 25 px. Kita coba dulu 25 px hasilnya. Kita coba Ctrl Shift, kita open browser. Nah, sudah mulai. Setelah itu kita buat satu lagi di bawahnya, tinggal kita copy saja ya teman-teman. Kotak 8 kita copy, kita pasti di bawahnya kita ganti menjadi kotak 9. Kita copy ininya, CSS-nya kita pasti ganti nama 9, hilangkan margin topnya, save, terus lihat hasilnya. Ceng, selesai. Tugas selesai ya. Kita sudah membuat sama seperti ini, sama seperti yang diinginkan oleh dosen pengampu kami. Berarti tugas kita selesai. Sekian ya. Inilah tutorial membuat layout kotak-kotak seperti ini menggunakan aplikasi Sublime Text dengan menggunakan tag HTML. Caranya cukup mudah apabila kalian sudah paham bagaimana cara peletakannya. Di sini kita hanya harus teliti di dalam peletakan div seperti ini. Kalau kita agak susah, agak sulit, misal kita sulit membuat nama kelasnya dari kotak besar, kotak kecil kedua, ini agak susah, maka kita akan cukup bingung ini kotak keberapa tadi ya, nah, seperti itu. Jadi saran saya kita buat saja seperti ini, kita urutkan kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kita ingatkan kotak 1 tadi yang mana, kotak 2 tadi yang mana ya teman-teman. Dan di sini kita harus wajib menampilkan script CSS-nya juga di sini. Ya, mungkin ini saja ya tutorial dari saya untuk membuat layout seperti ini. Dan hasil kita sudah sangat sama, sudah hampir 100% sama, Jadi mungkin ini ya tutorial membuat layout kotak-kotak sederhana menggunakan teks Sublime Text. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila di tengah-tengah penjelasan tadi terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Deka Gusta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.